Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kawasan Jalan Serandu. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Melki yang menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya. Kami sudah siapkan beberapa topik menarik untuk Anda menemani pagi hari Anda dimanapun Anda berada pendengar. Kita akan awali dengan topik Kantor Pertanahan Manggarai kolaborasi dengan Unika guna perkuat program pertanahan di lingkungan pendidikan. Dan untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai, Edward Meteo Tuka. Selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi Kakak Agung. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak Edo? Puji Tuhan baik. Baik ya. Ini Pak Edo sekarang Kabarnya posisi Kakak Agung gimana? puji Tuhan baik juga Pak Edo. Amin. Amin. Oke, ini Pak Edo posisinya lagi di mana Pak Edo? Di Ruteng kah? Ruteng. Oke, baik. Oke, Pak Edo, ini kita dapat informasi kalau dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai sedang melakukan ada kerjasama begitu dengan kampus Unika di Ruteng begitu Pak Edo. Benar. Oke. Pak Edo, bisa disampaikan alasan utamanya selain untuk memperkuat dunia pendidikan, apakah ada alasan lain di lain itu dari Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai sendiri? Baik Kakak Agung. Sebenarnya untuk kolaborasi dengan lembaga pendidikan atau institusi lain adalah bagian yang tidak terpisahkan di dalam pelayanan kita. Memang kalau secara ini bahwa ATR BPN melalui kementerian juga kita melakukan loncatan-loncatan adanya transformasi pelayanan yang berbasis elektronik, dan ini mungkin pemikiran kami terutama di daerah Manggarai yang mana kita ATR BPN Manggarai sendiri tidak bisa jalan sendiri, hanya sekedar ciptakan bikin sertifikat, terus bekerja di balik meja. Iya. Tapi butuh energi yang positif, minimal ada idealisme tersendiri. Gimana kita harus turun langsung ke desa, tetapi tenaga terbatas, maka harus ada kolaborasi dengan pihak lain. Terutama dalam hal ini pemikiran saya, kita coba berkolaborasi dengan Unika Santo Paulus Ruteng. Oke, ini bentuk kolaborasi seperti apa yang dilakukan nantinya Pak Edo? Kalau untuk kolaborasi dengan kampus Unika ini ada beberapa hal yang paling mendasar, yaitu bagaimana teknik-teknik yang ada di ATR BPN sendiri dalam rangka percepatan pendaftaran tanah, dalam pelaksanaan reforma agraria, akses reform, sampai dengan menyangkut kolaborasi untuk peningkatan kualitas data. Mungkin ini yang kita menjadi pemikiran kita untuk kita membangun ini. Karena saya punya visi tersendiri, khusus sebagai mentor di Kementerian ATR, terutama di Kabupaten Manggarai. Itu kalau dilihat dari potensi, kalau bekerja sama dengan Unika ini punya jumlah mahasiswa cukup besar nih Kakak Agung, 8.000 lebih. Nah, ini energi muda yang sangat berpotensi bila mana kita berkolaborasi, yaitu pelaksanaan kegiatan kalau PSN, PTSL, ataupun PPTU pendaftaran tanah ulayat, ataupun pelaksanaan program yang lainnya. Saya pikir ini sangat bagus sekali, terutama anak-anak kita, adik-adik kita ini kan mereka biasanya kan langsung di lapangan. Jangan istilahnya kalau ke depan mereka pas magang atau KKN, nah ini mereka bisa eksplornya ke sana. Paling tidak ada beberapa poin yang menjadi acuan bagaimana mahasiswa dalam hal ini sivitas akademi pun ini bisa melakukan akselerasi, membantu perpanjang tangan, termasuk mulut kami sebagai speaker melakukan sosialisasi di lapangan. Saya pikir ini untuk sementara nih Kakak Agung.
Oke. Ini dalam perencanaannya akan ditindak kapan Pak Edo? Untuk kemarin kami melakukan audiensi dengan Sivitas Akademi. Hmm. Yang sebelumnya izin Kakak Agung, saya juga mau sampaikan apresiasi kepada jajaran pimpinan Unika, Oke. yang utama Pak Ketua Yayasan Romo Roling, ada Bapak Rektor juga Dr. Marfred, ada Wakil Rektor 1 juga waktu itu Bapak Dr. Marcelus, Ya. dan para dekan Unika, juga para kajur yang udah luar biasa. Ini hubungan ini sangat luar biasa, komunikasi kemarin waktu audiensi dan responsifnya. Kita akan launching MOU atau PKS ini di awal September. Oke. Untuk penandatangan MOU, namun walaupun dalam hal ini mahasiswa magang dan KKN sudah mulai berjalan, tapi kita punya program-program lanjutnya ke depan. Yang paling utama itu kan legalisasi aset tanah yayasan Santo Paulus sendiri, itu menjadi target kita. Lalu adanya pelatihan atau BIMTEK, termasuk juga mungkin kita memberikan kuliah kepada mahasiswa hal-hal yang berhubungan dengan teknis, karena di fakultas di kampus Unika sendiri ada beberapa fakultas teknis yang mungkin bisa kita memberikan penyerapan ilmu sains yang berhubungan dengan baik teknik pengukuran, pendaftaran tanah, termasuk dengan pelaksanaan reformasi agraria, akses reform di lapangan. Demikian Kakak Agung. Oke. Oke, baik. Tapi apakah program ini selain menyasar mahasiswa, Pak Edo, ini apakah ini juga kerjasama ini menyasar para dosen juga atau tenaga pendidikan atau pengelola aset tanah milik institusi pendidikan begitu, Pak Edo? Baik, ini kalau dengan rencana aksi kita ini bukan sekedar cuma mahasiswa saja, tapi kolaborasi seluruhnya Sivitas Akademi. Jadi bapak-bapak dosen juga mungkin sebagai bagian yang tidak terpisah dari kolaborasi ini, dan berharap pihak-pihak kampus sendiri ketika kemarin kita audiensi itu juga akan mendorong dalam hal bagaimana mahasiswa ini memanfaatkan waktu, karena ada strategi kami juga, mungkin ini juga akan dibangun di dalam MOU itu, bagaimana skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM itu memungkinkan bisa mengkonversi mata-mata kuliah teknis mereka yang ada hubungan dengan pekerjaan teknis kami, sehingga paling enggak mereka bisa ngirit sekitar 20 SKS Kakak Agung. Berarti jangka waktu penyelesaian perkuliahan mereka lebih cepat, karena dengan bekerja sama ini itu bisa mengkonversi, paling tidak kan rekognisinya bisa dijalankan. Demikian Kakak Agung. Oke, kalau terkait dari respon para dosen dan juga petinggi di kampus Unika seperti apa, Pak Edo? Sangat luar biasa. Para pimpinan di Unika, baik ketua yayasan, rektor, warek, dan para dekan mengapresiasi dan justru mendorong, ayo Pak Kakan, kita gimana nih, saya pikir lebih cepat lebih baik kita berkolaborasi, tapi memang kita mendesain dulu. Saya sementara membuat draft MOU-nya, mungkin beberapa waktu ini, mungkin hari Selasa atau Rabu sudah saya kirim draft ini untuk menjadi September ini udah bisa kita take off. Oke, Pak Edo. Ini kalau melihat dari kantor pertanahan sendiri, ini bagaimana kantor pertanahan Kabupaten Manggarai memastikan program kolaborasi ini tidak hanya bersifat edukatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata dalam mendukung tertib administrasi pertanahan di lingkungan Unika Ruteng sendiri, Pak Edo. Baik, itu berawal dari pemikiran kami itu bahwa memang ini bukan sekedar hanya euforia atau pelaksanaan kolaborasi ini cuma sekedar ini saja, seremoni aja, tapi berharap ini menjadi berkelanjutan dan menjadi habit bagi baik kantor BPN sendiri maupun lingkungan akademika atau kampus Unika, karena masing-masing punya poin plus.
ketika kampus berkolaborasi dengan institusi, maka ada penilaian dari Dikti, pasti ada poin plusnya ke sana. Termasuk kami juga punya hubungan kelembagaan organisasi itu yang mungkin makin bagus sekali dalam hal penilaian kinerja kantor. Sisi lain juga saya pikir dengan kolaborasi ini banyak hal yang bisa kita menelisir, permasalahan-permasalahan akar rumput. Kenapa? Karena dari mahasiswa ini, mereka yang benar-benar sekarang ini lagi upah, istilahnya powernya lagi bagus, ini bisa kita mengedukasi mereka, paling tidak sangat-sangat membantu di lapangan. Terutama kita rencana launching ini dengan sekaligus bimbingan pemanfaatan aplikasi Sentuh Tanahku, yang notabene 8.000 mahasiswa ini paling tidak mereka bisa mengeksekusi paling nggak sertifikat yang masa lalu yang terbit mungkin belum dipetakan secara baik. Mereka bisa lakukan pemetaan partisipasi melalui geotagging aplikasi Sentuh Tanahku. Dengan demikian ini sangat membantu dalam rangka kita kantor BPN melakukan verifikasi dan validasi data. Demikian Kakak Agung. Oke, baik Pak Edo. Ini terakhir bisa disampaikan apa target dan harapan kantor pertanahan Manggarai terhadap keberlanjutan kerjasama ini, Pak Edo? Baik, memang ada target-target yang menjadi harapan kita, terutama berkesinambungan ke depan bahwa di Manggarai ini begitu banyak bidang tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Yang kedua, adanya potensi tanah-tanah ulayat atau tanah-tanah gendang, lingko yang belum terdaftar, dan juga bagaimana sinergi antara kampus, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga vertikal. Dan yang sangat spesial sekali kalau untuk di Unika ini menyangkut, kita coba untuk desain menyangkut pemetaan potensi wilayah Manggarai, terkhusus Manggarai. Tapi berharap juga bahwa untuk Manggarai Raya, Manggarai Barat maupun Manggarai Timur pun bisa kita eksekusi hal yang sama. Ini saya lagi coba berkoordinasi dengan dua kantor pertanahan baik Manggarai Barat maupun Manggarai Timur untuk kita kolaborasi bersama. Ini sangat bagus sekali. Demikian Kakak Agung. Oke, baik. Pak Edo, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan terakhir, Pak Edo? Ini yang terakhir closingnya, bahwa yang pertama saya memberikan apresiasi, terima kasih banyak nanti kepada jajaran pimpinan Unika yang mungkin kalau lagi mendengarnya atau dimanapun, termasuk para mahasiswa, karena terhitung mulai Senin ini saya coba untuk meluncing ini kompetisi pembuatan iklan layanan pertanahan bagi para mahasiswa yang sampai finalnya nanti di 24 September. Kita memberikan apresiasi baik sertifikat, piagam penghargaan maupun sertifikasi gratis bagi yang juara. Dan yang berikut lagi, berharap seluruh masyarakat Manggarai terkhususnya yang memiliki sertifikat penerbitan di bawah tahun 2015-16 untuk paling tidak menggunakan layanan kita untuk melakukan validasi dan verifikasi serta alih media. Karena sekarang kita menuju ke sertifikat elektronik, cuman selembar saja Kakak Agung, sehingga sertifikat yang hijau memang masih berlaku sampai kapanpun, kecuali kalau sudah dilakukan alih media, maka kita terbitkan sertifikat elektronik itu, maka yang sertifikat hijau itu dapat kita tarik. Dan yang terakhir, manfaatkan layanan kita melalui aplikasi Sentuh Tanahku, karena semua informasi tentang pelayanan pertanahan, termasuk dengan pemetaan secara mandiri melalui aplikasi Sentuh Tanahku itu sudah bisa kita manfaatkan gunakan. Silakan di-download melalui Play Store maupun App Store. Saya pikir ini langkah maju, dan terima kasih. Yang terakhir, terima kasih Kakak Agung dan para awak media sudah membantu memfasilitasi untuk kita bisa memberikan beberapa informasi untuk khalayak masyarakat Manggarai maupun Manggarai Raya. Sekali lagi terima kasih Kakak Agung untuk waktunya. Oke, baik Pak Edo, terima kasih banyak untuk waktunya Pak Edo. Mudah-mudahan ini kerjasama dengan program ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan tidak hanya satu kampus saja yang akan bekerja sama, tetapi kemudian besok-besoknya bisa kampus-kampus lain seperti itu Pak Edo. Benar juga, kalau ada kampus yang mungkin di jalur daratan Flores ataupun di luar pun bisa hal yang sama. Ini sangat luar biasa. Oke, baik. Oke, baik Pak Edo, terima kasih banyak. Selamat pagi. Siap.
Hormat pagi. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.